Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nisa dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini, saya akan melakukan presentasi seni budaya, yakni menjelaskan serta mendeskripsikan salah satu alat musik tradisional yang ada di Indonesia, yaitu angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung dikenal sebagai salah satu alat musik yang berasal dari tanah Sunda, yakni Jawa Barat. Dahulu, alat musik bambu digunakan oleh masyarakat Sunda untuk melakukan upacara ritual. Masyarakat Sunda yang agraris mempercayai keberadaan Nyai Sri Pohaci atau Dewi Sri yang disebut dengan Dewi Padi sebagai pemberi kehidupan atau urip-urip. Untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi memberkati tanaman padi mereka agar terhindar dari bencana alam dan kegagalan panen, masyarakat mempersembahkan pujian-pujian yang disertai dengan bunyian-bunyian penggiring bernada ritmis dengan melodi yang berulang. Konon, kata angklung berasal dari bahasa Sunda, yaitu angklung-angklungan. Kenapa sih disebut dengan angklung-angklungan? Hal ini disebabkan karena menggambarkan gerak tubuh dari para pemain angklung, yang berayun seperti iramanya. Ada juga yang mengatakan bahwa angklung berasal dari kata klung, yaitu suara yang berasal dari angklung. Angklung sendiri dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Oleh karena itu, suara yang dihasilkan oleh angklung berasal dari benturan-benturan bambu tersebut. Di sini kita bisa melihat berbagai foto dokumentasi mengenai angklung. Ini adalah foto persembahan atau penghormatan kepada Nyai Sri Pohaci atau yang biasa disebut dengan Dewi Sri atau Dewi Padi. Kemudian ini adalah foto kelompok angklung keliling di Jakarta Barat circa 1920. Dan yang terakhir, ini adalah para pemain kelompok angklung yang berasal dari Jawa Barat yang tampil di Exposition Universal pada sebuah acara pameran dunia di Paris pada tahun 1889. Perlu kita ketahui pula, ada angklung tertua yang usianya sudah mencapai 400 tahun. Angklung tersebut diberi nama dengan sebutan angklung gubrag yang dibuat di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Angklung gubrag terbuat dari bambu hitam yang dihias dengan kembang biru di bagian atasnya. Ada nggak sih yang tahu dengan Bapak Angklung Indonesia? Yap, Bapak Daeng Sutigna. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 1908 dan wafat pada tanggal 8 April 1984. Salah satu tokoh angklung ini memiliki 5 metode angklung yang disebut dengan 5M, yaitu mudah, murah, menarik, massal, dan menirik. Untuk menghargai Pak Daeng, karena sudah menciptakan angklung diatonis, maka angklung yang kita pakai ini disebut dengan angklung Pak Daeng. Bapak Daeng Sutigna juga disebut dengan Bapak Angklung Indonesia. Dalam perjalanan sejarah alat musik angklung, banyak daerah di Indonesia menghasilkan jenis angklung baru. Di antara jenis-jenis angklung tersebut adalah yang pertama, angklung kanekes. Angklung ini berasal dari Baduy dan ditampilkan hanya saat upacara menanam padi saja. Pembuatan angklung pun hanya dilakukan oleh orang suku Baduy Dalam. Kedua, angklung reog. Jenis angklung ini digunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung ini memiliki ciri khas bentuk dan suara yang berbeda dengan angklung umumnya. Suara pada jenis angklung reog lebih keras dan hanya memiliki 2 nada. Angklung reog juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung ini juga dikenal dengan sebutan klong-kluk. Ketiga, angklung dog-dog-lojor. Dog-dog-lojor adalah sebutan tradisi penghormatan kepada tanaman padi. Angklung jenis ini digunakan hanya pada saat ritual tradisi berjalan. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat kesepuhan Pancar Pangawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul. Pemain angklung dalam tradisi dog-dog-lojor hanya berjumlah 6 orang, di mana 2 orang memainkan angklung dog-dog-lojor dan 4 lainnya memainkan angklung besar. Keempat, angklung badeng yang berasal dari Garut. Angklung badeng awalnya digunakan sebagai alat musik penggiring pada ritual penanaman padi. Seiring dengan masuknya penyebaran Islam pada masa lampau, terjadilah pergeseran fungsi. Dengan begitu, angklung badeng digunakan sebagai alat penggiring dakwah. 5. Angklung Padaeng. Angklung ini pertama kali diperkenalkan oleh Daeng Sutigna pada tahun 1938. Daeng Sutigna melakukan modifikasi pada struktur batang, sehingga mampu menghasilkan nada diatonik. Dengan demikian, angklung ini dapat dimainkan dengan alat musik populer dan juga modern. Cara memainkan angklung tergolong sederhana. Pemain angklung cukup memegang kerangka angklung atau bagian atas dan menggoyangkan bagian bawahnya untuk menghasilkan suara. Ada 3 teknik dasar untuk memainkan angklung. Yang pertama, kerulung atau getar. Teknik ini paling umum dan mendasar, di mana kedua tangan memegang dasar tabung bambu dan menggetarkan ke kiri kanan berkali-kali selama memainkan nada. Saya akan contohkan ya, seperti ini. Kedua,
teknik centok atau sentak. Pada teknik ini, tabung ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan, sehingga angklung akan berbunyi sekali saja seperti suara yang menghentak. Ketiga, teknik tengkap. Pada teknik ini, pemain angklung menggetarkan salah satu tabung, sementara tabung pada bagian lain ditahan sehingga tidak ikut bergetar dan hanya menghasilkan satu suara saja. Selain itu, kesenian angklung juga telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan kebudayaan dunia pada tanggal 10 November 2010. Angklung tercatat sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang mampu mencetak prestasi di kancah internasional. Sebagai bentuk pengakuan, angklung telah terdaftar sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO sejak November 2020. Oleh karena itu, sebagai warga negara, alangkah baiknya kita mengenal entitas budaya dan juga melestarikannya. Dengan begitu, kita sebagai pelajar bisa melestarikan kesenian angklung dengan cara mencari berbagai informasi mengenai angklung ataupun alat musik tradisional lainnya, kemudian menemukan rasa semangat ingin belajar terhadap alat musik angklung ataupun alat musik tradisional lainnya. Selain itu, kita bisa melestarikan kesenian angklung dengan cara melihat berbagai pameran kesenian angklung ataupun alat musik tradisional lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media elektronik seperti handphone, atau bisa juga dengan kita melihat di berbagai tayangan televisi dan juga radio. Itulah penjelasan mengenai alat musik tradisional angklung yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.